Bab 566, ke lantai 3. Lin Ming belum membuka gerbang penyembuhan, hanya saja ada kabut biru samar di dekatnya. Begitulah yang terjadi. Setiap kali Lin Ming menyerang, dia bisa dengan jelas merasakan energi asal langit dan bumi melewati kabut ini dan masuk ke tulang selangkanya, menyatu ke dalam meridiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu seperti pusaran energi asal yang tak terlihat muncul di dekat gerbang penyembuhan. Dengan pasokan energi asal yang konstan, efisiensi tempur jangka panjang Lin Ming telah meningkat pesat. Ini juga merupakan alasan bahwa kekuatan dewa sesat kini dapat bertahan selama sebatang dupa. Dari titik di mana Lin Ming mulai bangkit, kekuatan dewa sesat telah membantunya berkali-kali untuk membalikkan arus pertempuran. Namun, kekuatan dewa sesat memiliki kelemahan fatal, yaitu kekuatan itu tidak dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Setelah dia menggunakannya, itu akan menghabiskan banyak energinya. Inilah alasan Lin Ming tidak berani dengan mudah membuka kekuatan dewa sesat dalam pertarungan, malah menyimpannya sebagai langkah terakhirnya. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki menara Sky Split, kekuatan dewa sesatnya hanya bisa bertahan selama beberapa lusin napas waktu. Bukan hanya itu, tapi begitu dia membukanya dia tidak bisa menutupnya. Setelah memasuki menara Sky Split dan berlatih di sini untuk waktu yang lama, pasukan dewa sesat telah mengambil langkah lebih jauh. Lin Ming sekarang bisa membuka dan menutup kekuatan dewa sesat untuk sementara waktu. Setelah menyentuh ambang gerbang penyembuhan, durasi kekuatan dewa sesat juga telah diperpanjang menjadi waktu sebatang dupa. Dapat dikatakan bahwa kegunaan praktis dari kekuatan dewa sesat telah sangat ditingkatkan. Setelah menyingkirkan Cosmic Melting Furnace, dengan seluruh tubuhnya kelelahan dan sakit, Lin Ming tertidur lelap. Sudah lama sekali dia tidak bisa bersantai dalam tidurnya. Selama dia tinggal sejauh ini di area latihan kelas atas ini, dia bahkan menghabiskan waktu tidurnya untuk berkultivasi. Dengan perasaan nyaman ini, Lin Ming tidur nyenyak, beristirahat sepanjang hari dan malam. Setelah bangun dia mandi dan berganti pakaian baru, lalu memutar ke alun-alun kota untuk mengambil kristal setan darah baru yang diperdagangkan. Sudah waktunya untuk pergi ke lantai 3. Tanpa sadar, Lin Ming sudah tinggal di lantai 2 selama lebih dari setengah tahun. Sudah hampir setahun sejak dia tiba di benua iblis suci. 1 tahun. Bagaimana kabar Nona Mu dan Xing Xuan? Apakah Divine Phoenix Island mampu mempertahankan diri? Bagaimana kabar orang tuanya? Bagaimana kabar adik perempuannya? Lin Ming dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini adalah tanda pembuka susunan transmisi ke lantai 3. Silakan ambil. Di dekat susunan transmisi lantai 2, seorang penjaga yang bertanggung jawab menangani penantang berkata kepada Lin Ming sambil dengan hormat menyerahkan token itu kepadanya. Terima kasih. Lin Ming menerima token dan menempatkannya ke dalam susunan transmisi. Cahaya putih menyala di sekelilingnya. Detik berikutnya, Lin Ming tiba di lantai 3, ini juga merupakan lantai terakhir bagi para penantang menara Sky Split. Menara Sky Split berbentuk seperti kerucut. Semakin jauh ke atas, semakin kecil ukurannya. Lantai 3 berukuran hampir setengah dari lantai 2. Saat Lin Ming melangkah keluar dari barisan transmisi, seorang gadis muda Fei sudah menunggu di sana. Pahlawan muda Lin, namaku Lin Lin, aku sudah lama menunggumu di sini. Mulai dari lantai 2, setiap penantang baru akan mendapat sambutan dengan seorang pelayan. Orang ini dapat memperkenalkan mereka ke area latihan atau menunjukkan lokasi arena bela diri untuk menghindari masalah. Itu aku. Lin Ming menangkupkan tinjunya. Gadis muda bernama Lin Lin terkejut dan kemudian dengan cepat menutup mulutnya sambil terkekeh. Seniman bela diri yang datang ke lantai 3 biasanya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Bukan hanya itu, tapi mereka selalu sangat angkuh dan arogan dalam perilakunya, kebanyakan tidak suka berbicara dengan karakter level rendah seperti dia. Mengejutkan bertemu dengan pemuda yang sopan dan sopan seperti Lin Ming. Pahlawan muda Lin, saya dapat melayani Anda selama beberapa hari ke depan. Tempat latihan, arena, alun-alun kota, tempat hiburan, kamu mau pergi kemana? Tempat latihan, Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah percakapannya dengan Mukgu, Lin Ming tertarik dengan area latihan di lantai 3. Dia terutama ingin tahu sumber daya apa yang ada di sini yang akan menyebabkan begitu banyak elit muda terkemuka bergegas ke lantai 3 seperti sekawanan bebek. Silakan ikuti saya. Lantai 3 jauh lebih sepi dibandingkan lantai 2. Berjalan melalui jalan di sini, jarang melihat seorang seniman bela diri. Kebanyakan dari mereka berada dalam pengasingan tertutup. Di lantai 3 menara Sky Split, tekanannya sangat besar. Seniman bela diri yang berhasil sampai di sini bukanlah orang biasa di generasi mereka. Setiap orang yang berlatih di sini bagaikan perahu yang melawan arus laut. Jika mereka tidak bisa bergerak maju maka mereka akan tertinggal, dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan jatuh ke dalam jurang yang dalam tanpa ada peluang untuk menebusnya. Tekanan besar ini memacu setiap bela diri di sini. Jika mereka tidak bisa menjadi kaisar, maka mereka akan menjadi hantu. Area latihan di lantai 3 dan alun-alun kota saling berbatasan. Ketika Lin Lin membawa Lin Ming dekat dengan alun-alun kota di lantai 3, dia akhirnya mulai melihat lebih banyak seniman bela diri di sekitarnya. Itu mirip dengan lantai 2, ada banyak seniman bela diri yang mendirikan kios di sini. Lin Ming melirik. Sebagian besar budidaya seniman bela diri berada di ranah awal Xiantian, dan bahkan ada beberapa di ranah Haotian. Lin Ming sedikit terkejut. Orang-orang ini adalah... Oh,
Mereka adalah karyawan para penantang di sini. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk mendirikan kios dan melakukan penjualan. Para penantang lantai 3 tidak punya waktu untuk bermalas-malasan untuk urusan bisnis. Alun-alun kota dan area latihan di lantai 3 melarang perkelahian, jadi pedagang di sini dapat berbisnis tanpa bahaya meskipun budidaya mereka rendah. Lin Ming mengangguk. Sungguh, lantai 3 berbeda dengan lantai 2. Di sini, setiap detik berarti. Seseorang harus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mempekerjakan seseorang untuk bekerja pada mereka dan menangani urusan mereka adalah pendekatan yang paling masuk akal. Lin Ming menyapu beberapa barang yang dijual di sini dan memperhatikan bahwa semuanya jauh lebih mahal daripada di lantai 2. Tapi, Lin Ming sudah terbiasa melihat harta langka dan berharga, jadi dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Saat dia hendak keluar dari alun-alun kota, Lin Ming tiba-tiba merasakan perhatian seseorang mengunci dirinya. Lin Ming menghentikan langkahnya dan berbalik. Di belakangnya, beberapa puluh kaki jauhnya, ada seorang Im yang duduk di meja persegi. Dia mengayunkan kipas lipat di tangannya sambil tersenyum licik. Meskipun ekspresi senyumnya tampak sangat ramah, Lin Ming sebenarnya merasa sedang ditatap oleh ular beludak. Orang ini, kuat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Orang ini telah sepenuhnya menahan auranya di dalam tubuhnya, mengeluarkan perasaan yang sangat dalam. Lantai 3 menara Sky Split benar-benar merupakan sarang harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Guru ada di mana-mana di sini. Merasakan potensi permusuhan dalam ekspresi tersenyum orang ini, Lin Ming memutuskan bahwa dia tidak ingin menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Saat dia hendak berbalik dan pergi, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinganya. Berhenti di sana, perintah ini membawa nada angkuh. Lin Ming mengerutkan kening. Saat dia berbalik lagi, dia melihat Im telah menutup kipas lipatnya. Im berkata, ayo, kita ngobrol. Im itu mengangguk ke bangku di depannya, dia ingin Lin Ming berjalan dan duduk di sana. Apa? Lin Ming bertanya. Siapapun yang diperintahkan untuk berjalan oleh seseorang yang tidak mereka kenal tidak akan merasa senang karenanya. Tapi saat ini, saat Lin Lin melihat Im ini, ekspresinya berubah. Dia buru-buru membungkuk dan dengan hormat berkata, jadi itu adalah Sir Kei yang dari Heavenly Demon Seven Stars. Gadis muda ini menyapa Tuan Kei Yang. Setan Surgawi 7 Bintang. Lin Ming sudah pernah mendengar judul ini sebelumnya. Tampaknya 7 bintang iblis surgawi terkenal di lantai 3. Jadi Im ini rupanya adalah salah satu dari 7 bintang iblis surgawi. Tidak heran dia begitu sombong, itu karena dia punya kekuatan untuk mendukungnya. Lin Ming terdiam sesaat, tapi saat ini, transmisi suara esensi sejati Lin Lin yang panik mencapai telinganya. Pahlawan muda Lin, jangan lihat ekspresi ramah Tuan Kei Yang, sebenarnya dia adalah individu yang kejam dan haus darah. Dia menggunakan cara yang sangat jahat dan sadis. Pahlawan muda Lin, kamu harus segera pergi. Jika Anda membuatnya marah, dia akan menyimpan dendam di hatinya. Itu akan berbahaya bagimu di masa depan. Ketika Lin Lin melihat Lin Ming tidak merespons, dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia takut dia akan menyinggung Kei Yang. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Ming, jadi dia tidak ingin dia menderita kerugian di masa depan karena ini. Benar saja, saat Kei Yang melihat tampilan acuh tak acuh Lin Ming, dia melotot. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, senyum ramah Kei Yang kembali dan dia mengambil inisiatif untuk berdiri. Jika kamu tidak ingin datang, tidak apa-apa kalau aku yang datang. Kei Yang perlahan berjalan ke arah Lin Ming sambil mengayunkan kipasnya. Lin Lin takut. Dia telah mendengar bahwa Kei Yang mengalami perubahan suasana hati yang liar. Jika dia tersenyum, kemungkinan besar dia ingin membunuh seseorang. Dia tanpa sadar melangkah mundur. Lagi pula, ini adalah alun-alun kota. Perkelahian dilarang di sini. Tidak peduli seberapa besar keberanian Kei Yang, dia tidak akan membunuh seseorang secara sembarangan di sini. Pemikiran ini agak menenangkannya. Tapi dia tidak bisa disalahkan karena mundur. Di lantai 3, wajar jika seorang penantang membunuh seorang pelayan karena mereka tidak senang dengan sesuatu. Pikiran Lin Ming menjadi waspada meskipun dia tetap tenang dan tenang di permukaan. Dia tahu bahwa ketika dia sampai di sini, kemungkinan besar dia akan bertemu dengan seseorang yang sedang membidiknya. Ketika Kei Yang mendekat, Lin Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Pertanyaan yang tidak rendah hati atau sombong ini membuat Im tersenyum. Saat dia tersenyum, lipatan kerutan di wajahnya semakin bertambah, membuatnya terlihat semakin menjijikan. Lin Ming, saya Lin Ming. Ku dengar kamu membunuh Xing Tian. Lin Ming mengangkat alisnya. Ya, apakah kamu berpikir untuk membalas dendam padanya? Pembalasan dendam. Hehe, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tapi, ketika kamu membunuh Xing Tian, kamu seharusnya mendapatkan cincin spasialnya. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Im ini datang ke sini untuk ini. Dia mengangguk. Tidak mungkin menyembunyikan hal seperti ini. Haha, Im itu terkekeh 2 kali. Kemudian, dia beralih ke transmisi suara esensi sejati dan berkata, di cincin spasial Xing Tian, jika saya tidak salah, seharusnya ada manik hitam seperti kaca, seukuran telur merpati. Itu tertutup kotoran dan terasa sejuk saat disentuh, bukan? Lin Ming tetap diam. Benar-benar ada manik semacam ini di dalam cincin spasial Xing Tian. Itu telah disembunyikan dengan cerdik di dalam botol pil yang tampak normal dengan mantra. Jika dia tidak hati-hati memeriksa cincin Xing Tian, maka dia akan sangat melewatkannya.
Meskipun Lin Ming tidak sepenuhnya memahami fungsi manik ini, dia bisa tahu dari bagaimana Xing Tian memperlakukannya dengan hati-hati, selain perasaan intuitif samar yang dia miliki, bahwa manik ini adalah sesuatu yang luar biasa. Melihat keheningan Lin Ming, Im tersenyum. Sebenarnya dia tidak membutuhkan Lin Ming untuk menjawab. Dia kira-kira bisa menebak bahwa manik ini telah jatuh ke tangan Lin Ming. 1000 kristal setan darah. Aku akan membelinya darimu. Im mengeluarkan label harga. 1000 kristal setan darah ini secara alami adalah kristal setan darah bermutu tinggi. Itu setara dengan lebih dari 100.000 kristal setan darah tingkat menengah. Maaf, tapi ini tidak untuk dijual. Lin Ming dengan tegas menolak. Dia bisa mendapatkan kristal setan darah lagi, tapi manik ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tentu saja Lin Ming tidak melakukan sesuatu yang bodoh seperti menjualnya. Kai yang mengerutkan kening. Dia tidak menjadi marah melainkan dengan dingin berkata, lalu berapa yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Lin Ming berkata, saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak akan menjual manik ini. Kai yang melotot. Jadi kamu lebih suka melakukan sesuatu dengan cara yang sulit, iya. Bab 567, Konsep Guntur. Meskipun Menara Sky Split mengambil kekuatan sebagai dasar dari semuanya, faktanya itu adalah tempat yang memiliki peraturan yang tegas. Khususnya, daerah-daerah yang melarang terjadinya pertempuran. Bahkan ketua tertinggi pun tidak akan gegabah melanggar peraturan ini, karena mereka perlu menjaga reputasi Menara Sky Split. Karena alun-alun kota melarang pertempuran, tidak ada yang berani melakukannya di sini. Lin Ming tidak terlalu terkesan dengan ancaman Kai Yang. 1500 kristal setan darah bermutu tinggi. Ini adalah tawaran terakhirku. Anda mungkin menjadi raja di lantai 2, tetapi sekarang setelah Anda sampai di lantai 3, Anda bukan siapa-siapa. Aku punya banyak metode untuk membuatmu menderita di sini. Lin Ming tersenyum, bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kristal setan darah, dan beritahu saya apa itu manik kaca hitam itu, oke? Bagus, sangat bagus. Kai Yang memelototi Lin Ming dan membenturkan kipasnya dengan, Pak. Kamu pikir kamu bisa menggunakannya? Benar-benar naif. Bahkan Xing Tian tidak dapat menggunakannya, jika tidak, menurut Anda mengapa dia menyimpan sesuatu seperti itu di cincin spasialnya? Lin Ming dengan halus menatap Kai Yang. Saya bukan Xing Tian, saya harus berterima kasih, Anda telah mengingatkan saya lagi betapa berharganya manik hitam ini. Hehehe, Kai Yang tersenyum jahat, karena memang begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akan membuatmu menyesali keputusanmu. Suatu hari, kamu akan dengan patuh menyerahkan manik itu ke tanganku. Kai Yang selesai berbicara dan pergi. Setelah Kai Yang pergi, Lin Lin menatap Lin Ming dengan ketakutan di matanya. Tuan Lin, kamu. Tidak apa-apa, bawa aku ke tempat latihan. Lin Ming tanpa ekspresi. Dia memutuskan untuk mengungkap misteri di balik manik hitam ini sesegera mungkin. Sebagai manusia, sangatlah normal bagi orang lain untuk mencoba mendorongnya. Di tempat seperti ini, selama orang lain tidak mencoba menindas atau memprovokasi dia, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Gadis muda Fei ragu-ragu sejenak sebelum dia memberitahu Lin Ming, Tuan Lin, Tuan Kai yang adalah seseorang di bawah pimpinan tertinggi Heian. Yang mulia Heian, dia adalah salah satu dari 12 ketua tertinggi. Latar belakangnya adalah ras Im. Di lantai 3, ada sejumlah besar orang yang berlindung di bawah ketua tertinggi tertentu. Bekerja di bawah mereka memiliki banyak keuntungan, gadis muda Fei berbicara di sini sebelum dia terdiam. Faktanya, membicarakan hal seperti ini akan dengan mudah menimbulkan bencana besar di kepalanya jika ketahuan. Satu-satunya alasan dia memberitahu Lin Ming hal ini adalah karena kesan yang sangat baik yang dia miliki terhadapnya. Lin Ming mendengar implikasi dari kata-kata ini. Jadi Kai Yang ini memiliki ketua tertinggi yang mendukungnya. Tidak heran dia menyebutkan bahwa dia memiliki metode yang akan membuat hidupnya sulit. Terima kasih, sekarang tolong bawa saya ke tempat latihan. Benar, ini untukmu. Lin Ming mengeluarkan sekantong kristal setan darah tingkat menengah dari cincin spasialnya. Ada sekitar 60 hingga 70 orang di dalamnya. Ini, saat Lin Lin melihat kristal setan darah ini, dia linglung. Ambil, itu tidak seberapa bagiku. Lin Ming langsung menekan tas Blood Demon Crystals ke tangan Lin Lin. Ini area latihan di lantai 3. Lin Ming melirik bangunan batu hitam di depannya. Secara relatif, bangunan ini sangat biasa saja. Tingginya beberapa puluh kaki, tapi tidak terlalu besar. Ini adalah kantor pendaftaran. Area latihan di lantai 3 memiliki harga berbeda tergantung peringkatnya. Lin Ming mengangguk dan mendorong pintu, masuk. Di dalam gedung, ada 2 pria parubaya sedang bermain catur. Namun yang mengejutkan Lin Ming adalah salah satu dari 2 pria ini adalah manusia. Di dalam diaken Menara Sky Split, sangat jarang melihat manusia murni. Datang untuk memilih area latihan. Pria parubaya itu mendongak dari permainan caturnya. Ya, apakah Anda ingin berlatih metode kultivasi? Atau mempraktikkan konsep dan hukum? Lin Ming tertegun, ada area latihan di mana saya dapat mempraktikkan konsep dan hukum secara khusus. Hehe. Area latihan Menara Sky Split jauh lebih beragam daripada yang bisa kamu bayangkan dan jauh lebih berharga. Hanya saja otoritas Anda terlalu rendah dan Anda tidak punya hak untuk mengetahui hal lain. Di sini, lihat slip giok ini. Pria parubaya melemparkan batu giok ke Lin Ming.
Saat Lin Ming menenggelamkan kesadarannya ke dalam, dia melihat informasi dari berbagai tempat latihan yang disajikan di depannya. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Mengesampingkan bidang-bidang yang dia tidak punya kualifikasi untuk mengetahuinya, ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Area latihan metode budidaya adalah sebuah ruangan yang kedalamannya beberapa ribu kaki di dalam sumber energi neraka. Di sana, energi neraka sangat kaya sehingga seniman bela diri biasa tidak dapat menahannya. Bukan hanya itu, tapi ada beberapa area untuk latihan dalam pertarungan sebenarnya. Menara Sky Split memiliki beberapa susunan pembunuhan di mana seseorang dapat menghadapi segala macam energi dari lawan. Namun keduanya bukanlah yang paling langka. Yang paling langka adalah area praktik konsep. Di dalam Menara Sky Split, ada beberapa negeri aneh di mana seseorang dapat mengasah pemahaman konsep mereka dengan menyentuh sumber konsep tersebut. Misalnya, jika seseorang memasuki tempat latihan konsep api, mereka dapat menyentuh sumber api di sana. Itu adalah pengalaman yang sangat mistis. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang membangun Menara Sky Split, yang bahkan bisa menampung begitu banyak tempat indah dan aneh. Apa yang tercantum di slip giok ini sangatlah berharga, apalagi semua sumber latihan lainnya yang saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Saya bisa mengerti mengapa begitu banyak pemuda heroik yang luar biasa rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk tetap tinggal di lantai 3 Menara Sky Split. Sumber daya di sini terlalu mengesankan. Setiap 2 bulan saya harus berpartisipasi dalam pertandingan. Dalam pertandingan di sini seringkali ada yang mati. Bukan hanya itu, tidak ada lawan yang lemah di sini. Di bawah tekanan hidup antara hidup dan mati, paling mudah bagi seorang seniman bela diri untuk membuat terobosan dalam batasan. Apalagi tempat ini juga memiliki cara bercocok tanam yang unik. Dengan semua faktor ini digabungkan, para jenius yang datang ke lantai 3 untuk mendapatkan pengalaman dapat dengan mudah menembus batas kemampuan mereka. Di sini, bakat luar biasa bisa menjadi bakat tingkat Sein, dan bakat tingkat Sein bisa menjadi bakat tingkat Kaisar. Lin Ming menghela nafas. Menara Sky Split benar-benar surga bagi para elit terkemuka. Namun di saat yang sama, tempat ini juga merupakan kuburan bagi para elit terkemuka tersebut. Mereka yang bisa bertahan hidup di sini bisa menerobos kepompongnya dan terlahir kembali menjadi kupu-kupu. Namun mereka yang gagal menembus batas kemampuannya tidak akan bisa ditebus. Ini benar-benar satu kaki di surga dan satu kaki di neraka. Saat Lin Ming melamun, pria parubaya yang bermain catur itu menyingkirkan slip giok dan dengan malas berkata, "Sudahkah kamu memilih?" Saya memiliki. Lin Ming memandang pria parubaya itu, menganggapnya agak aneh. Hanya ada sedikit manusia di dalam Menara Sky Split, jarang sekali menemukan satu atau dua diaken seperti ini. Masuk akal jika ini saja sudah melahirkan perasaan hangat, tapi pria parubaya ini jelas terlihat tidak sabar. Dia bahkan sangat dingin ketika bercerita tentang area latihan yang berbeda. Apa yang kamu pilih? Pria parubaya itu mengeluarkan slip giok kosong, bersiap untuk mendaftar. Saya memilih area latihan konsep. Saya ingin yang memiliki konsep ruang, atau konsep waktu. Saat Lin Ming menyebutkan konsep ruang dan konsep waktu, pria parubaya itu melirik Lin Ming dengan terkejut. Konsep ruang dan waktu sulit dipahami dan sangat sulit dijangkau. Biasanya, manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan konsep-konsep ini. Apakah anak laki-laki ini benar-benar memahami konsep ruang dan waktu? Itu tidak ada. Pria parubaya itu menolak. Konsep ruang dan waktu disebut sulit dipahami karena suatu alasan. Tidak mudah untuk menunjukkan misteri ruang dan waktu. Bahkan Menara Sky Split tidak memiliki sumber daya untuk melakukan hal ini, jika tidak, meskipun konsep ruang dan waktu tidak akan menyebar ke seluruh lantai 3, para elit Fey yang sangat berbakat pasti sudah memahami konsep ini. Apa yang kamu punya? Kami memiliki konsep untuk 5 elemen utama yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Kami memiliki konsep angin, konsep guntur, dan kami juga memiliki beberapa konsep turunan seperti konsep lanskap, konsep awan es, konsep kabut, dan seterusnya. Konsep lanskap, konsep awan es, konsep kabut, pada akhirnya konsep-konsep ini hanyalah variasi dari 5 konsep unsur utama. Meskipun mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang, potensi pertumbuhannya terbatas. Konsep-konsep yang benar-benar dapat mencapai puncaknya adalah konsep paling dasar yang menjadi landasan bagi semuanya. Ini termasuk konsep yang lebih maju, seperti konsep ruang dan waktu, konsep pemusnahan, konsep keabadian. Namun untuk konsep yang lebih mistis ini, Menara Sky Split tidak memilikinya. Apakah otoritasku tidak cukup? Konsep pemusnahan Xingtian seharusnya dipelajari di Menara Sky Split, pikir Lin Ming. Sudahkah kamu memilih? Pria parubaya itu bertanya dengan tidak sabar. Saya memilih, konsep guntur. Lin Ming tidak memilih konsep api dan dia juga tidak memilih konsep angin. Sebaliknya, ia memilih konsep guntur. Sebelum ini, ketika Lin Ming masuk ke Divine Phoenix Mystic Realm, dia sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang konsep api. Tidak perlu menyebutkan konsep angin, Lin Ming telah mempelajarinya sejak awal. Hanya konsep guntur yang belum disinggung Lin Ming. Dalam hal memahami konsep guntur, Lin Ming bisa dikatakan memiliki keuntungan besar. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, maka itu hanya menyia-nyiakan kondisi luar biasa ini. 1 titik pembantaian dan 20 kristal setan darah bermutu tinggi setiap 10 hari. Ini adalah tandamu. Pria parubaya melemparkan token di Lin Ming, serta slip giok yang menandai lokasi area latihan.
Lin Ming menyapunya. 1 titik pembantaian dan 20 kristal setan darah bermutu tinggi benar-benar membutuhkan biaya yang mahal. Di lantai 3, mendapatkan poin penyembelihan jauh lebih sulit daripada di lantai kedua. Ini karena seniman bela diri di sini juga lebih kuat. Untuk area latihan konsep, dia harus menggunakan titik pembantaian setiap 10 hari. Jika seorang seniman bela diri hanya bertarung dalam pertandingan setiap 2 bulan, maka mustahil mendapatkan poin pembantaian yang cukup secara konstan. Lin Ming mengambil slip giok dan meninggalkan kantor pendaftaran. Setelah melewati susunan transmisi kecil, Lin Ming tiba di tujuannya, area latihan untuk konsep guntur. Lin Ming awalnya berpikir bahwa area latihan untuk konsep guntur akan mirip dengan ruang tersembunyi. Namun saat dia masuk, dia benar-benar terkejut, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Ini adalah ruang yang sangat luas. Di langit, ada batu-batu besar yang mengambang dan juga batu-batu kecil. Batu-batu besar ini juga memiliki tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Dari jauh, tampak agak pucat dan suram. Di langit yang luas, ada tirai cahaya besar yang membentang melewati cakrawala. Tirai ini panjangnya puluhan mil atau bahkan ratusan mil. Mereka tidak dapat diprediksi, misterius, dan seperti sungai biru yang melengkung di langit, sangat indah. Saat Lin Ming mendekat, dia menemukan bahwa sungai cahaya biru di udara ini secara mengesankan terkondensasi dari energi asal guntur. Energi asal guntur ini terkondensasi menjadi sungai cahaya biru. Alih-alih berubah menjadi guntur, ia berevolusi menjadi ribuan sungai cahaya yang mengandung makna mendalam dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming tercengang. Apakah ini benar-benar menara pencakar langit? Lin Ming tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Dari ukuran menara Sky Split, mustahil ada ruang sebesar itu di dalamnya. Jadi, dia telah masuk ke dalam sebuah arai, atau dia telah dikirim keluar menara Sky Split. Bab 568, Gaya Ciptaan Sendiri. Lin Ming mahir dalam formasi susunan alam para dewa. Jika ruang luas ini adalah susunan sihir ilusi, meskipun dia mungkin tidak bisa memecahkannya, dia masih bisa membedakan apakah itu nyata atau tidak. Tapi sekarang saat dia melihat sekeliling, dia tidak melihat tanda apapun bahwa ini benar-benar sebuah susunan sihir ilusi. Ini adalah ruang nyata. Mungkin saya meninggalkan menara Sky Split, atau mungkin ada kemungkinan lain, yaitu ini adalah dunia mini. Itu bisa saja disegel oleh seseorang dengan kekuatan supernatural yang besar dan dikompresi di dalam menara Sky Split. Lin Ming tersentak saat dia tiba-tiba menyadari kemungkinan ini. Ketika dia melewati rangkaian transmisi dia tidak merasakan pusing sama sekali. Ini adalah bukti yang cukup bahwa susunan transmisi beberapa saat yang lalu hanya berjarak dekat. Jadi, kemungkinan besar dia masih berada di menara Sky Split. Ada dunia mini yang tersegel di dalam menara Sky Split. Meskipun cincin spasialnya juga dapat dianggap sebagai dunia miniatur lainnya, dunia semacam itu sangat tidak stabil. Itu hanya bisa bertahan selama beberapa ratus ribu tahun, dan bukan hanya itu, tapi juga tidak bisa menampung makhluk hidup. Itu adalah konsep yang benar-benar berbeda dari ruang stabil di depannya. Agar ada ruang stabil yang tersegel di dalam menara Sky Split yang juga berisi prinsip-prinsip hukum dan konsep, kekuatan besar macam apa ini? Lin Ming menemukan bahwa menara Sky Split dipenuhi dengan lebih banyak misteri, seolah-olah ada rahasia yang menggemparkan di baliknya. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh pada levelnya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas memikirkan hal itu. Sekarang, memahami kekuatan hukum adalah hal yang paling penting. Saat dia perlahan melayang menuju sungai cahaya biru ini, dia menenggelamkan akal sehatnya ke dalam. Lin Ming jelas bisa merasakan dasar-dasar guntur yang terkandung di dalamnya. Sungai cahaya biru seluruhnya terbuat dari energi asal guntur, tetapi tidak ada satupun busur listrik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sumber guntur paling orisinal dalam kondisi paling primitif. Sebuah konsep adalah sebuah aturan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa lepas dari aturan tersebut. Dari tahun ke tahun, perubahan bintang, dari benih tumbuh menjadi pohon, dari kehidupan dan kematian manusia, segalanya, setiap perubahan, tidak dapat dipisahkan dari aturan yang mengatur ini. Setetes air, sebutir pasir, semuanya mengandung kekuatan hukum. Sesuatu yang terlihat sederhana, belum tentu sederhana. Selama seseorang mengungkap dasar dari kesederhanaan ini, semua kerumitan dapat dikurangi. Lin Ming duduk bersila di sisi sungai cahaya biru, memasuki meditasi. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam sungai dan ke dalam kekuatan guntur. Benih dewa sesat mulai bergetar, dan benang energi asal guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke tubuh Lin Ming dari titik akupunturnya. Perlahan, tubuh Lin Ming benar-benar tenggelam dalam sungai cahaya biru. Dia bersentuhan langsung dengan energi asal guntur, membiarkan energi besar membanjiri dirinya. Lin Ming benar-benar membuka lebar tubuhnya, membuka meridian dan titik akupunturnya. Dia bahkan membuka gerbang penyembuhan yang telah dia lacak sejauh mungkin, membiarkan energi asal guntur mengalir dengan kejam melalui anggota tubuh dan tulangnya. Dengan keberadaan benih dewa sesat, energi asal guntur yang ganas tidak melukai Lin Ming sama sekali. Tidak ada seniman bela diri yang berani melakukan hal ini. Bahkan seorang seniman bela diri yang telah mencapai kompatibilitas fusi guntur kelas 8 atau bahkan kelas 9 tidak dapat melakukan ini. Energi asal guntur terkenal karena sifatnya yang buas dan brutal.
Jika seseorang ingin memasuki sungai cahaya biru ini, mereka harus melindungi tubuh mereka dengan esensi sejati. Jika tidak, organ dan meridian mereka yang rapuh tidak akan mampu menahan baptisan energi guntur. Adapun melepaskan esensi sejati pelindung mereka dan melakukan kontak langsung dengan energi asal guntur, siapa yang bisa melakukan ini untuk merasakan misteri di dalamnya? Hanya Lin Ming yang benar-benar bisa menceburkan dirinya ke lautan energi asal guntur ini dan menggunakan metode ini untuk memahami konsep guntur. Seperti ini, Lin Ming melayang di sungai cahaya biru, waktu berlalu tanpa pikiran. Tidak tahu pagi atau malam, atau berapa hari telah berlalu, Lin Ming tetap seperti ini selama puluhan hari, membiarkan segala sesuatu di sekitarnya lenyap. Sepertinya dia telah menjadi gumpalan energi asal guntur, membubung di antara langit dan bumi, menyatu ke dalam lautan energi asal yang luas. Ini, Yin Yang. Lin Ming diam-diam mengucapkan kata-kata ini. Awalnya, energi asal guntur dibagi menjadi Yin dan Yang, negatif dan positif. Yin dan Yang saling menahan dan mendukung. Ketika energi asal guntur negatif bertabrakan dengan energi asal guntur positif, maka akan tercipta sambaran petir. Apa yang disebut arus listrik tidak lebih dari energi asal guntur Yin dan Yang yang mengalir satu sama lain. Lin Ming bisa merasakan benih dewa sesat di dalam tubuhnya bergetar. Saat dia membuka matanya, pupil matanya bersinar dengan cahaya guntur, seperti sambaran petir di langit yang gelap gulita. Kekuatan Yin dan Yang, itulah sumber kekuatan guntur. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu. Saat bambu roh listrik valet keluar, sumber guntur di sekitarnya mulai bergerak, membentuk pusaran ungu samar. Bambu roh listrik valet yang berusia 10.000 tahun pada mulanya adalah tanaman spiritual yang dibiarkan dalam lingkungan energi asal guntur. Di sini, tidak ada bedanya dengan naga banjir di laut. Seluruh batang tombak komet ungu mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Hati Lin Ming mekar dengan semangat juang. Energi membanjiri tubuhnya. Dia harus melepaskannya. Pergi. Lin Ming tiba-tiba menusukkan tombaknya. Namun saat ini, energi yang menyelimuti tombak komet ungu bukan lagi segel peminum darah, melainkan pancaran cahaya guntur. Konsep guntur telah menyatu sempurna ke dalam serangan tombak ini. Pembantaian. Dengan seluruh kemauan dan potensinya terkonsentrasi pada tombak komet ungu, benih dewa sesat dalam tubuh Lin Ming mulai melolong dalam kemuliaan. Jiwa guntur iblis ilahi melesat keluar, menyatu dengan tombak komet ungu. Pada saat itu, sepertinya Lin Ming telah menjadi perwujudan guntur itu sendiri. Manusia dan tombak telah berkumpul menjadi satu. Kecepatan serangan ini langsung mencapai tingkat yang mengerikan. Udara bersiul, semuanya tertembus hingga ketiadaan. Astaga, pada saat itu, lampu listrik ungu menembus langit tak berujung. 100 mil jauhnya, seberkas cahaya bersinar, dan langit seakan terbelah oleh guntur ini. Lin Ming dan tombak komet ungu telah menjadi inkarnasi petir, membangkitkan semua energi asal guntur di dunia. Kekuatan dan kecepatan serangan ini sungguh luar biasa. Langkah ini, Lin Ming tiba-tiba berhenti, matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan benih dewa sesat sebagai fondasinya, dengan memanfaatkan semua esensi sejati dan kekuatan guntur di dalam tubuhnya, sepenuhnya memusatkan kehendak dan potensinya, mengintegrasikan jiwa guntur iblis ilahi ke dalam titik tombak, dan pada saat yang sama menggembleng energi asal guntur dunia, dengan ini, kecepatan dan energinya telah mencapai batasnya. Ini adalah gerakan yang dia ciptakan sendiri. Hanya seorang Grandmaster seni bela diri yang dapat menciptakan warisannya sendiri. Ini adalah gaya ciptaan Lin Ming yang pertama. Tentu saja, gerakan yang dia ciptakan ini telah kembali ke teknik pembantaian, seni tombak besar yang sunyi, serta menggunakan kemampuan misterius kekuatan dewa sesat yang abnormal sebagai pendukungnya. Dengan budidaya Lin Ming, kekuatan gerakan yang diciptakan sendiri ini seharusnya tidak terlalu besar. Tetapi dengan dua kemampuan di atas sebagai dasarnya, kekuatan gerakan ini sangatlah menakutkan. Ini adalah kemampuan yang diciptakan melalui keberuntungan dan inspirasi. Dalam arti tertentu, kemampuan ini tidak dapat ditiru, itu adalah langkah milik Lin Ming dan Lin Ming sendiri. Mustahil bagi orang lain untuk mempelajari jurus ini, kecuali mereka juga memiliki benih dewa sesat dan jiwa guntur iblis ilahi. Ini adalah kemampuan pertama yang saya ciptakan sendiri. Meskipun saya mereferensikan gaya orang lain, Grandmaster seni bela diri mana yang tidak merujuk pada metode kultivasi langkah lainnya untuk menciptakan teknik mereka sendiri. Ini adalah titik awal yang sangat bagus. Begitu seorang seniman bela diri menciptakan tekniknya sendiri, tidak peduli seberapa kuat gerakan orang lain, mereka tetaplah milik orang lain. Warisan semacam ini secara alami diciptakan oleh pendirinya sesuai dengan situasi masing-masing. Kemampuan ini paling sesuai dengan pendirinya, dan di tangan mereka kemampuan ini akan menunjukkan kekuatan terbesar. Jika orang lain menggunakannya, kekuatannya pasti akan berkurang. Tapi, gerakan yang diciptakan sendiri berbeda. Orang yang menciptakannya bisa mengeluarkan 100% kekuatannya. Tombak itu mengandung konsep yang melekat, menyebabkan kekuatan serangannya naik ke level lain. Ini hampir semua karena benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat ini benar-benar merupakan kemampuan supernatural terbaik di dunia. Tidak kusangka aku sedang duduk di atas harta karun itu dan tidak pernah tahu cara menggunakannya sebelumnya, itu sungguh sia-sia. Lin Ming mengejek dirinya sendiri. Namun sebenarnya, Lin Ming tidak bisa disalahkan. Kekuatan dewa sesat ini adalah kemampuan supernatural ilahi yang ada di luar sistem budidaya yang ada. Mencoba memahaminya melalui meditasi tanpa bantuan atau referensi apapun tidaklah mudah. Awalnya,
Ketika penatua tertinggi dari alam para dewa menemukan kekuatan dewa sesat di dalam situs kuno, dia tidak punya cukup waktu untuk merenungkannya, dan pada akhirnya, dia binasa dalam pengepungan bulu hijau. Tanah suci. Ini adalah kemampuan pertama yang saya ciptakan sendiri. Dengan tombak komet ungu sebagai medianya dan guntur iblis ilahi sebagai garda depan, aku bisa mengubah tubuhku menjadi petir, memadukan manusia dan tombak menjadi satu. Langkah ini, saya akan beri nama Chasing Thunder. Setelah menciptakan suatu kemampuan, seseorang harus membuat nama untuknya. Menggunakan Chasing Thunder sudah tepat. Kecepatan teknik ini mendekati sambaran petir. Menggabungkan konsep guntur ke dalam jalur pembantaianku, aku telah menciptakan guntur pengejaranku. Tapi bagaimana dengan jurus tombak lainnya? Memikirkan hal ini, mata Lin Ming bersinar terang. Saat Lin Ming memahami konsep guntur, seorang pria Im sedang makan di dalam restoran di lantai 3. Dia bermain dengan kipas lipat di tangannya, senyum apatis di wajahnya. Deklarasi pertandingan sudah diturunkan, tahukah kamu siapa lawanmu? Im ini adalah Kai Yang, salah satu dari 7 bintang iblis surgawi. Rekan setan raksasa besar di depan Kai Yang adalah Hong Zhong. Saat Hong Zhong mendengar pertanyaan Kai Yang, matanya bersinar. Apakah Tuan Kai Yang tahu siapa lawanku? Peraturan Menara Sky Split menetapkan bahwa seniman bela diri di lantai 3 harus berpartisipasi dalam pertandingan setiap 2 bulan. Seseorang dapat menemukan lawannya sendiri, atau mereka dapat membiarkan Menara Sky Split mengatur lawannya tergantung pada susunan kekuatannya. Mayoritas seniman bela diri di Sky Split Tower sibuk dengan budidaya mereka sendiri, sehingga pertandingan sebagian besar diatur oleh Sky Split Tower. Oleh karena itu, seorang seniman bela diri mungkin tidak mengetahui siapa lawannya hingga hari pertandingan. Hal ini juga menghalangi kedua belah pihak untuk mencari tahu tentang satu sama lain. Jika seseorang tahu siapa lawannya, mereka bisa bersiap terlebih dahulu. Tentu saja ini yang terbaik. Hehe, tentu saja aku tahu. Kai Yang tersenyum. Kai Yang telah berjanji pada ketua tertinggi Heian. Di Sky Split Tower, itu sama dengan memiliki akses ke sumber tertinggi. Menyelidiki identitas lawan adalah perkara mudah. Lawan Hong Zhong sebenarnya adalah Lin Ming. Yah, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Kai Yang pertama kali menyelidiki Lin Ming, dan kemudian menemukan bahwa lawannya adalah rekan setan raksasa besar ini. Kai Yang meminum anggur dan dengan lesu berkata, saya tidak hanya tahu, tapi saya juga membawa cakram pertarungannya serta detail tentang dia. Rekan setan raksasa yang besar itu tertegun dan kemudian meledak dalam kebahagiaan. Namun saat dia memikirkan sesuatu, kebahagiaannya berubah menjadi kepahitan. Dia berkata, apakah Tuan Kai Yang menyukai sesuatu milikku? Mengapa Anda memberi saya informasi? Saya hanyalah orang miskin. Haha, Kai Yang tertawa sambil menepuk bahu Hong Zhong. Tidak perlu menangis karena miskin. Baik atau buruk, Anda masih menjadi master peringkat 50 teratas di lantai 3 Menara Sky Split. Bukan hanya itu, tapi aku juga tahu kamu menyembunyikan kekuatanmu. Faktanya adalah dengan kemampuanmu, kamu dapat dengan mudah berada di posisi 30 besar. Lantai 3 Sky Split Tower memiliki 300 hingga 400 seniman bela diri. Seorang seniman bela diri yang berada di posisi 30 besar benar-benar berada di eselon atas. Bab 569, Pertandingan Pertama. Di dalam Menara Sky Split, tentu saja ada seperangkat aturan yang mengatur pengaturan pertandingan. Perbedaan dalam kekuatan dan peringkat tidak boleh terlalu besar, jika tidak, hal itu jelas akan membuat orang mati, tidak ada yang menginginkan ini. Jadi, ketika mengatur pertarungan untuk pendatang baru, secara alami mustahil untuk mencocokkan mereka melawan seseorang dengan peringkat tinggi seperti bintang 7 iblis surgawi. Jika tidak, akan sulit meyakinkan masyarakat bahwa sistem ini sah. Di lantai 3, Xing Tian awalnya memiliki peringkat sekitar 150. Dia bisa dianggap berada di peringkat menengah ke atas. Sejak Lin Ming mengalahkan Xing Tian, kekuatannya berada di peringkat sekitar 120 hingga 130. Tapi, Lin Ming telah berkultivasi selama 8 bulan di lantai 2 sebelum datang ke lantai 3, sehingga manajemen Sky Split Tower dengan senang hati melebih-lebihkan kekuatannya. Setelah 8 bulan latihan, mereka langsung menentukan bahwa kekuatannya berada di peringkat 50 teratas. Ini tidak menjadi masalah sama sekali. Sky Split Tower secara khusus mencari seseorang untuk melawan Lin Ming yang berada di peringkat 50 teratas dan menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah Hong Zhong. Agar Lin Ming mengadakan pertandingan seperti itu melawannya untuk pertandingan pertamanya, orang yang melakukan ini secara alami tidak memiliki niat baik. Ketika rekan setan raksasa itu mendengar Kai Yang berkata bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, senyumnya menegang. Dia memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa menyembunyikan kekuatan saya? Bahkan jika aku menyembunyikan 1 atau 2 gerakan, itu tidak akan terlihat di mata Tuan Kai Yang. Lagi pula, siapa di sini yang tidak menyembunyikan sesuatu? Saya harus mengatakan bahwa saya adalah yang terburuk di antara yang lainnya. Kai Yang terkekeh dan kemudian menjadi sedikit lebih serius. Dia berkata, baiklah, saya tidak akan bermain-main denganmu. Singkat cerita, saya tidak ingin Anda membayar apapun. Selama kamu membunuh lawanmu dan memberiku cincin spasialnya maka aku akan puas. Benda apa? Mata raksasa iblis raksasa itu membelalak.
Jika ini adalah sesuatu yang bisa membuat Kei yang bergerak, maka itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jika lawannya lebih lemah darinya pada awalnya dan dia hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan untuk mengalahkannya, bukankah memberi Kei yang benda berharga seperti itu berarti dia dianggap bodoh? Oleh karena itu, Hong Zong secara alami berhati-hati. Para im terkenal karena tipu muslihat dan metode jahat mereka, dia tidak ingin menjadi alat seseorang. Haha, oh, Hong Zong, kamu pikir aku akan menipumu? Saya akan menjelaskannya kepada Anda, orang ini, menurut akal sehat, seharusnya lebih lemah dari Anda. Tapi, dia adalah seseorang yang seringkali melampaui akal sehat, jadi, saat Kei yang berbicara di sini, dia terdiam, membuat Hong Zong tetap mengantisipasi. Siapa ini? Hong Zong bertanya. Sebaiknya aku memberitahumu. Orang ini adalah Lin Ming. Dia pendatang baru di lantai 3. Pertandingan pertamanya melawanku. Hong Zong terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang Lin Ming. Rupanya dia adalah manusia yang telah mengalahkan Xing Tian. Kekuatannya seharusnya berada di peringkat sekitar 100 di lantai 3. Tentu saja, Lin Ming telah berlatih selama lebih dari setengah tahun, namun para seniman bela diri di lantai 3 juga tidak duduk diam dan tidak melakukan apapun. Siapa yang tidak berlatih dengan baik di bawah tekanan? Lin Ming bisa memperbaiki beberapa, tapi seharusnya tidak terlalu banyak. Lin Ming ini telah menyinggung seseorang. Pertandingan pertamanya adalah aku, bukankah itu berarti dia akan dikirim ke kematian? Tidak masalah, itu berarti ayah ini mendapat manfaatnya. Hong Zong berpikir dalam hatinya. Sekarang, suasana hatinya sedang bagus. Ini bisa disebut kemenangan mudah. Jika dia bisa mengakhiri kemenangan beruntun Lin Ming, maka dia juga bisa mendapatkan 5 atau 6 poin pembantaian. Ini merupakan hal yang luar biasa baginya. Kei yang menebak dengan tepat pikiran Hong Zong. Dia menyeringai dan berkata, apakah kamu pikir kamu menang? Di lantai 2, Sue Men dan Xing Tian juga mempercayai hal itu. Tapi, mereka berdua sudah mati. Hong Zong berpikir sebaliknya dalam hatinya. Lin Ming benar-benar tidak kalah satu pertandingan pun dalam perjalanannya ke lantai 3, tapi siapa di lantai 3 yang tidak sama? Kemenangan beruntun tidak berarti apa-apa. Hong Zong menyadari apa yang terjadi. Karena dia tidak ingin dimanfaatkan, dia menguatkan dirinya dan perlahan berkata, Tuan Kei Yang, saya bukan Xing Tian. Sepertinya, kamu tidak percaya padaku. Dalam cincin spasial Lin Ming adalah objek yang disebut manik jiwa. Itu tidak terlalu berguna bagimu karena ini terutama digunakan untuk menyehatkan kekuatan jiwa seseorang. Anda harus menyadari bahwa ras im saya secara alami berbakat dalam aspek kekuatan jiwa. Tapi bagi kalian para iblis raksasa, kalian dianggap cukup lemah. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 1500 kristal setan darah bermutu tinggi. Setelah kamu menang, aku akan membeli manik jiwa itu darimu. Bagaimana? 1500 kristal setan darah bermutu tinggi. Hong Zong terkejut. Bahkan bagi seseorang yang berada di lantai 3, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Lin Ming juga ahli dalam penggunaan kekuatan jiwa, jadi wajar saja jika dia memiliki sesuatu seperti manik jiwa ini. Tapi, dia tidak bisa mempercayai Kei Yang. Siapa yang tahu apakah manik jiwa ini memiliki kegunaan lain? Jika ini adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh ketua tertinggi, maka 1500 kristal setan darah bermutu tinggi bukanlah apa-apa. Selain 1500 kristal iblis darah bermutu tinggi ini, aku juga bisa meminjamkanmu beberapa serangga emas iblis. Jika Anda benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan Lin Ming maka Anda dapat memberikan harga untuk manik jiwa dan kita akan membahasnya nanti. Di sisi lain, jika kamu merasa pertempuran ini sangat sulit dan kamu harus bergantung pada serangga emas iblis untuk menang, maka, kamu akan memberiku manik jiwa itu untuk 1500 kristal setan darah bermutu tinggi. Kata-kata Kei yang bisa dianggap cukup tulus. Hong Zong juga terkejut. Kei yang murung dan kejam yang dikabarkan sebenarnya berbicara kepadanya dengan nada yang menyenangkan. Serangga emas iblis ini dibesarkan oleh Kei yang dengan sangat hati-hati dan mahal, itu adalah salah satu jurus utama terakhirnya. Namun, dia bersedia meminjamkannya kepadanya. Meskipun Hong Zong tidak berpikir bahwa dia perlu menggunakan serangga emas iblis ini untuk melawan Lin Ming, dia setidaknya bisa mengambil kesempatan ini untuk menemukan dan memahami kelemahan serangga emas iblis ini. Akan sangat membantu di masa depan jika dia harus berurusan dengan Kei Yang. Hong Zong punya ambisinya sendiri. Dia ingin menjadi salah satu dari 7 bintang iblis surgawi. Adapun Kei Yang, dia dianggap sebagai salah satu bintang 7 iblis surgawi peringkat rendah. Jika dia bisa menggantikannya, menaikkan peringkatnya, dan juga menjalin hubungan dengan ketua tertinggi, maka dia akan bisa menikmati semua sumber daya budidaya di lantai 3. Setelah memikirkannya berulang kali, Hong Zong tidak tahu di mana dia akan mengalami kerugian. Jadi, dia akhirnya setuju. Bagus, karena saudara Kei yang sangat bersedia, maka saya dengan senang hati menerimanya. Kei yang tersenyum. Hong Zong benar-benar tidak tahu dari mana asal-muasal manik kaca hitam itu. Jika dia tahu bahwa manik itu milik Xing Tian, maka jaringan kebohongannya akan runtuh. Xing Tian juga seorang iblis raksasa, jadi bagaimana dia bisa menyimpan manik yang memberi nutrisi pada kekuatan jiwanya di sisinya. Kei yang menepuk tas serangga roh di pinggangnya, dan dengan suara mendengung, sekelompok serangga berwarna emas gelap terbang keluar seperti asap, mengelilingi keduanya. Ini adalah serangga emas iblis.
Serangga emas iblis itu memiliki gigi yang tajam dan terlihat sangat ganas. Mereka seukuran kacang, dan seluruh tubuh mereka ditutupi karapas emas gelap. Karapas ini sangat keras dan hampir kebal. Serangga jenis ini telah memakan berbagai logam langka saat tumbuh dewasa. Biaya untuk membesarkan mereka sangat besar. Biasanya, seorang seniman bela diri bisa kehilangan semua yang mereka miliki dan tidak mampu mengolahnya. Hanya seniman bela diri papan atas seperti Kei yang mampu mengangkat tas sekecil itu. Meski begitu, jumlahnya hanya beberapa ratus saja. Saat Hong Zong melihat serangga emas iblis ini, matanya bersinar. Jika dia bisa mengambil serangga yang sangat aneh untuk dirinya sendiri maka itu akan menjadi luar biasa. Dalam pertarungan di mana kedua belah pihak sama-sama berimbang, melepaskan serangga ini pasti akan memberikan efek yang luar biasa. Ini adalah cakram susunan pertempuran pertarungan Lin Ming, ada satu set lengkap di sini. Anda sebaiknya menganggap serius pertandingan ini, lawan Anda tidak sederhana. Pastikan Anda tidak membalikkan perahu Anda karena kepercayaan diri Anda. Kei yang mengeluarkan cincin spasial. Di dalamnya ada kumpulan cakram pertempuran lengkap dari semua pertempuran Lin Ming sejak dia memasuki menara Sky Split. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu saudara Kei yang mengambil manik jiwa ini. Hong Zong tertawa dan mengambil cincin spasial di tangannya. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 bulan berlalu sejak Lin Ming pertama kali memasuki lantai 3. Selama periode ini, Lin Ming terus-menerus bermeditasi dan memahami hukum. Dia menjadi semakin mahir dalam kekuatan konsepnya. 2 bulan. Menurut peraturan menara Sky Split, setiap seniman bela diri di lantai 3 harus berpartisipasi dalam pertandingan setiap 2 bulan jika mereka ingin tetap berada di lantai 3. Seseorang juga dapat mengajukan permohonan untuk menunda hal ini. Ada banyak seniman bela diri yang mengasingkan diri secara tertutup untuk jangka waktu yang lama. Setelah keluar, mereka harus menyelesaikan semua pertandingan yang harus mereka lakukan. Tapi, seniman bela diri biasa-biasanya tidak melakukan ini. Misalnya, jika seseorang berlatih selama setahun sebelum keluar, itu berarti mereka harus bertarung dalam 6 pertandingan berikutnya. Untuk menyelesaikan 6 pertandingan dalam 1 hari, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Di lantai pertama dan kedua menara Sky Split, bertarung 3 atau 4 pertandingan berturut-turut bukanlah masalah yang terlalu besar. Namun di lantai 3, tidak ada seorang pun yang lemah. Melawan 6 pertandingan berturut-turut hanyalah bunuh diri. Di dalam arena bela diri, seorang pelayan berpakaian hitam menyerahkan slip giok kepada Lin Ming. Pahlawan muda Lin, ini pertandingan yang kamu atur hari ini. Ia juga memiliki material untuk lawanmu. Hong Zong, Lin Ming menganggap ini agak mencurigakan. Yang disebut, materi, adalah jumlah yang sangat menyedihkan. Itu hanya mencantumkan peringkat kekuatan Hong Zong di lantai 3 sekitar peringkat 50, dan menyebutkan bahwa tato iblis surgawi miliknya adalah iblis surgawi bersayap 6. Adapun metode kultivasi apa yang dia gunakan, kemampuan apa yang dia miliki, apa tekniknya, atau informasi apapun tentang cakram susunan pertempuran dari pertarungan masa lalunya, tidak disebutkan sama sekali. Namun, Lin Ming tidak terlalu peduli tentang hal ini. Setelah dia mengalahkan Xing Tian, dia berkultivasi dengan rajin selama 10 bulan penuh. Dengan konsep guntur, gerakan ciptaannya sendiri, serta pembukaan paling dasar dari 8 gerbang tersembunyi dalam, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Lin Wu menang. Dia telah membunuh lawannya dan memperoleh 10 kemenangan beruntun dan 1 poin pembantaian. Untuk mengakhiri 42 kemenangan beruntun lawannya, ia memperoleh 4 poin pembantaian. Ini adalah 5 titik pembantaian. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan keras mengumumkan di panggung arena bela diri. Beberapa staf naik ke panggung untuk mengangkat lawan Lin Wu. Panggung arena yang berlumuran darah menjadi pengingat akan pertempuran kejam dan tragis yang baru saja terjadi. Sebagai pemenang, Lin Wu berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Konsumsi energinya sangat besar, dan dia hampir tidak mampu menopang dirinya sendiri dengan energi terakhirnya. Dia segera menelan beberapa pil dan mulai mengatur pernapasannya. Karena membunuh lawan memberikan 10 kemenangan beruntun dan hanya mengalahkan lawan memberikan 1 kemenangan beruntun, pertarungan antara seniman bela diri di lantai 3 biasanya dipenuhi dengan darah dan kekacauan. Pertarungan ini hampir selalu merupakan kompetisi hidup dan mati. Pertarungan seperti itu merupakan tekanan yang sangat besar bagi seorang seniman bela diri. Bahkan seorang seniman bela diri veteran yang telah mengalami banyak pertarungan serupa merasa sulit untuk tetap tenang. Saat Lin Wu meninggalkan panggung, seorang seniman bela diri baru melompat ke atas panggung. Setiap bulan pada hari ini adalah saat arena bela diri di lantai 3 berada pada kondisi paling ramai. Akan ada puluhan lomba yang dilaksanakan hari ini. Lin Ming baru saja memperkirakan kekuatan seniman bela diri yang baru saja naik ke panggung dan membandingkannya dengan dirinya sendiri, ketika saat ini, tawa keras dan serak terdengar dari sekelilingnya. Dia berbalik untuk melihat sesama setan raksasa. Tubuh orang ini telah menggunakan tinta yang tidak diketahui dan tubuhnya dicat dengan segel. Rekan setan raksasa ini sedang melihat Lin Ming saat dia tertawa mengancam, memperlihatkan taringnya yang tajam. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, apakah kamu Hong Zong? Cerdas. Anda adalah lawan saya hari ini. Kami akan bertarung di babak berikutnya. Oh,
Saya senang saya tidak perlu menunggu. Haha, kamu cukup percaya diri. Saya tidak tahu siapa yang telah Anda sakiti agar saya menjadi pertandingan pertama Anda. Yakinlah, saya tidak punya kebiasaan menyiksa lawan saya sampai mati. Aku akan memberimu kematian yang bahagia dan sederhana. Bab 570, pengaruh konsep yang luar biasa. Bagi Hong Zong, Lin Ming saat ini di depannya tidak lebih dari tumpukan 1.500 kristal setan darah bermutu tinggi. Bukan hanya itu, tapi Kei yang telah membuat janji. Setelah Hong Zong berhasil mendapatkan cincin spasial Lin Ming, dia akan memperkenalkan Hong Zong untuk menjadi bawahan langsung di bawah ketua tertinggi Heian. Kondisi ini dengan sendirinya mampu sangat menggugah hati ambisius Hong Zong. Begitu dia naik ke dalam rahmat ketua tertinggi, maka dia bisa mendapatkan diskon 20%, diskon 30%, atau bahkan penggunaan sumber daya latihan sepenuhnya gratis. Bagi Hong Zong, meskipun manik jiwa ini mungkin memiliki nilai yang tinggi, ia masih merupakan benda yang tidak diketahui. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan manfaat yang terlihat di hadapannya? Jadi pada saat ini, dia tidak sabar untuk melawan Lin Ming. Apakah aku telah menyinggung perasaan orang ini? Lin Ming menoleh. Dia tidak tahu apa yang membuat Hong Zong begitu gelisah. Secara tidak sengaja, Lin Ming melihat Kei Yang di arena, sedikit tersenyum padanya. Kei Yang, sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Beberapa hari terakhir ini, dia pada dasarnya tidak meninggalkan area latihannya sehingga Kei Yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Tapi sekarang dia harus memasuki panggung bela diri untuk bertanding, Kei Yang mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghadapinya. Buat perubahan Anda, saya akan mengikutinya. Lin Ming tidak memberikan perhatian apapun. Bahkan jika Kei Yang sendiri datang, dia tidak akan merasa tertekan sama sekali. Pertarungan di atas panggung berlangsung seimbang. Lin Ming dengan tenang menyaksikan pertarungan ini, ketika pada saat ini, transmisi suara esensi sejati bergema di telinga Lin Ming. Saudara Lin, mendengar suara familiar ini, Lin Ming menoleh untuk melihat bahwa yang berbicara kepadanya adalah Mukgu. Saudara Lin, hari ini adalah pertandingan pertamamu. Saya baru mengetahui kecocokan Anda 4 jam yang lalu, jadi saya telah membantu Anda mengumpulkan beberapa informasi. Saat Mukgu berbicara, dia menyerahkan slip giok kepada Lin Ming. Saya sedang terburu-buru jadi informasinya terbatas. Cepat dan lihat itu. Terima kasih. Lin Ming merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Meskipun dia sangat menyadari bahwa alasan Mukgu berteman dengannya adalah karena dia menantikan masa depan Lin Ming yang menjanjikan, tidak peduli apa alasannya, masih merupakan hal yang sangat menyenangkan dan bersyukur memiliki teman di lantai 3. Lin Ming membenamkan persepsinya dalam slip batu giok. Lin Ming tidak punya waktu untuk melihat banyak sebelum pertarungan di atas panggung akhirnya diputuskan. Ini adalah hasil yang jarang terjadi. Kekuatan kedua penantang itu sangat dekat, jadi meski keduanya saling terluka, tidak ada yang tewas. Jika ini adalah lantai pertama maka pertandingan ini mungkin akan menimbulkan ledakan ejekan dan teriakan. Namun di lantai 3, penonton tampak tetap diam, suasana menindas memenuhi seluruh arena persilatan. Pertandingan ini adalah kemenangan Ao Yue. Wasit memeriksa kedua penantang dan mengambil keputusan siapa yang menang. Dia kemudian melirik ke arah penonton dan berkata, pertandingan berikutnya, Hong Zong melawan Lin Ming. Saat nama Lin Ming dipanggil, sejumlah orang di tribun menaruh perhatian lebih dekat ke panggung. Tapi, ini hanya sekedar perhatian. Di lantai 2, Lin Ming adalah raja, setinggi matahari, namun di lantai 3 ia adalah eksistensi yang relatif umum. Di mata para seniman bela diri ini, Lin Ming memang jenius, tapi dia terlalu lembut. Jika saya ingat dengan benar, ini harus menjadi pertandingan pertama Lin Ming. Saya tidak berpikir dia harus bertarung melawan seseorang seperti Hong Zong. Hong Zong dapat dianggap sebagai veteran tangguh di lantai 3. Kekuatannya yang terdaftar secara publik ada di 50 besar, tapi tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan. Tampaknya juri Sky Split Tower percaya bahwa kekuatan Lin Ming juga berada di peringkat 50 besar di lantai 3. Saya benar-benar tidak tahu pengukuran seperti apa yang mereka gunakan untuk evaluasi mereka. Dia hanyalah pendatang baru yang kekanak-kanakan dari lantai 2, namun dia telah ditetapkan sebagai lawan di peringkat 50 besar. Lin Ming ini hanya bernasib buruk, kata seorang seniman bela diri, menikmati kemalangan Lin Ming. Para seniman bela diri menara Sky Split tentu tidak ingin melihat bakat baru tumbuh. Jika mereka kurang beruntung, mereka mungkin menjadi batu loncatan bagi orang-orang ini. Hehe, menurutku Lin Ming mungkin telah menyinggung seseorang. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Lin Ming lah yang bernasib buruk. Mari kita lihat hasilnya dulu. Lin Ming mengetukkan jari kakinya dan dengan ringan melayang di atas panggung. Di sisi berlawanan, Hong Zong memegang tombak tuan. Dia sudah menunggu di atas panggung. Tombak ke tombak. Tapi, tombak komet ungu Lin Ming lebih kecil dari tombak tuan besar mirip ular piton milik Hong Zong. Mulai. Tanpa basa-basi lagi, wasit langsung memulai pertandingan. Hehe, nak, kamu bisa menganggap bertemu denganku sebagai kesialanmu, sekarang aku akan mengambil nyawamu. Hong Zong mulai melangkah maju. Dengan setiap langkah, auranya meningkat, dan suara gemuruh yang keras memenuhi udara seperti detak jantung. Selangkah demi selangkah, setiap langkah menjadi semakin menakutkan. Bahkan Lin Ming merasa hatinya sedikit terpengaruh.
Sungguh sebuah langkah pengumpulan potensi yang luar biasa. Di atas panggung, hati Mukgu terasa dingin. Para seniman bela diri di lantai 3 menara Sky Split bukanlah orang-orang dari generasi mereka. Meski langkah ini tampak sederhana, namun nyatanya langkah ini penuh dengan misteri yang mendalam. Jika itu dia dan bukan Lin Ming di atas panggung, maka di hadapan Hong Zhong, auranya yang mengesankan akan sepenuhnya ditekan. Jika momentumnya sudah ditekan sebelum pertarungan benar-benar dimulai, lalu bagaimana dia bisa bertarung? Di dalam arena, banyak seniman bela diri yang hadir diam-diam memuji langkah Hong Zhong di dalam hati mereka. Bahkan Kei Yang yang biasanya arogan dan menyendiri mengungkapkan senyuman lebar. Namun, Lin Ming hanya berdiri di sana di atas panggung, sepertinya tidak peduli sama sekali. Bocah ini, apa yang dia lakukan? Hong Zhong mengerutkan kening. Tanpa jeda dalam langkahnya, auranya segera mencapai batasnya. Tombak tuan di tangannya telah mengumpulkan potensi maksimalnya, ia siap beraksi. Tetapi pada saat ini, Hong Zhong tiba-tiba merasa langkahnya melambat. Dia jelas seharusnya melaju lebih cepat, tapi entah kenapa, gerakannya tidak bisa mengejar pikirannya. Irama aslinya yang sempurna, karena langkahnya yang melambat, tiba-tiba menjadi terganggu. Dengan demikian, aura yang dia kumpulkan di setiap langkah telah hancur. Apa yang sedang terjadi? Hong Zhong sangat terkejut. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia menjadi sangat lambat. Meski dia tidak terluka sedikit pun, potensi tombaknya telah hancur. Semua seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Sebagai penantang lantai 3, mereka yang bisa sampai di sini adalah para jenius di generasinya, mereka secara alami melihat misteri apa yang baru saja terjadi. Konsep waktu. Ya, Lin Ming yang sangat aneh itu sebenarnya telah memahami hukum ruang dan waktu. Seorang seniman bela diri tiba-tiba teringat. Mereka juga telah melihat informasi tentang Lin Ming. Itu hanya sentuhan dangkal. Di samping seniman bela diri, elit Fei yang luar biasa melotot. Dalam hal konsep, Fei secara alami lebih unggul. Namun sebagai elit Fei muda, dia masih belum mampu memahami konsep ruang dan waktu. Namun, manusia ini mampu melakukannya. Tentu saja dia sama sekali tidak senang dengan hal ini. Namun, seniman bela diri di sampingnya tidak mengerti arti di balik kata-kata pemuda Fei. Dia terus berkata, ini memang hanya sedikit, tapi ini pun tidak mudah. Bukan hanya itu, penerapan konsep waktu yang sederhana dan dangkal ini mampu merusak ritme Hong Zhong. Metode penggunaan ini sangat pintar hingga ekstrim. Semakin bersemangat seniman bela diri ini, semakin jelek ekspresi pemuda Fei. Anak yang baik, sepertinya aku meremehkanmu. Tapi lalu bagaimana jika kamu bisa mematahkan potensi tombakku? Saya tidak perlu bergantung pada hal itu untuk menekan Anda, saya bisa melakukannya dengan kekuatan absolut saja. Ambil tombakku. Hong Zhong melepaskan tembakan keras dan tombak tuan di tangannya tiba-tiba jatuh dari atas, tekanan besar mengikutinya. Esensi iblis yang mengepul memenuhi udara seperti awan gelap yang sangat besar. Saat itu, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya terang. Tombak komet ungu di tangannya ditusukkan seperti sambaran petir. Konsep guntur. Tombak ini tidak disertai gerakan membunuh. Yang ada hanya lampu listrik berwarna ungu yang menyala di atas batang tombak. Di bawah konsep guntur, kekuatan lampu listrik ini tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Cila, tombak komet ungu dan tombak tuan saling menyerang dengan porosnya. Tombak tuan tiba-tiba berhenti, kekuatan guntur yang dahsyat dan mengamuk telah meresap ke dalam tubuh Hong Zhong. Hong Zhong berhenti. Rasanya seluruh tubuhnya dilumpuhkan oleh guntur ini. Namun, Hong Zhong benar-benar master tingkat tinggi di lantai 3. Saat dia melihat tombak komet ungu menusuk tenggorokannya seperti ular beludak, dia menggigit lidahnya, dengan paksa menyadarkan tubuhnya. Keluar, sebuah tombak ditusukkan ke arah depan Lin Ming. Lin Ming mengambil kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Saat dia berada di udara, tangannya bergerak. Serangan tombak purba, sebuah tombak ditusukkan. Anjing laut peminum darah menari-nari di udara. Setelah datang ke menara Sky Split, tidak hanya jumlah segel peminum darah yang meningkat pesat, namun dengan kematian tokoh dikdaya seperti Sue Men dan Xing Tian yang memadatkan segel peminum darah, kekuatan mereka juga meningkat tajam. Dengan tombak ini, segel peminum darah melesat keluar, berputar seperti jarum baja yang berputar. Murid Hong Zhong menyusut, terkejut entah kenapa. Kekuatan Lin Ming telah jauh melampaui imajinasi terliarnya. Bang, esensi iblis benar-benar meletus. Gelombang besar esensi iblis muncul di sekitar Hong Zhong. Tanda di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia telah berusaha sekuat tenaga, melepaskan metode budidaya intinya. Lin Ming mencibir. Kekuatan dewa sesat, buka. Ya. Sebuah tombak ditembakkan. Hong Zhong memblokir tombak komet ungu, namun pusaran berputar dari segel minum darah telah memotong gelombang esensi iblis, menembak langsung ke arahnya. Dengan tombak tuan terulur, Hong Zhong benar-benar tidak mampu menahan serangan ini dengan tombaknya. Istirahatlah untukku, teriak Hong Zhong. Dia meninju. Daging dan darah melawan anjing laut minum darah. Kaca, lusinan anjing laut peminum darah secara luar biasa dikirim terbang dengan pukulan Hong Zhong. Sedangkan untuk tinju Hong Zhong, hanya kulitnya saja yang rusak. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Tinju yang sangat kuat. Tapi saat Lin Ming terkejut, Hong Zhong lebih terkejut. Pukulan itu tampak normal, tapi sebenarnya itu menghabiskan banyak kekuatan. Dia telah menggunakan esensi iblis terkompresi yang tersembunyi di dalam tubuhnya untuk menahan serangan itu.
Itu adalah metode budidaya pertahanan terbaik sekte ini, Great Bell Shield. Tapi dalam pukulan beberapa saat yang lalu, Great Bell Shield itu hampir pecah. Anak ini, jika dia hidup, dia pasti akan menjadi bencana. Hong Zong menjilat darah dari tinjunya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kental. Saya tidak berpikir saya akan dipaksa mengambil langkah ini. Karena itu masalahnya, aku minta kamu menerima seranganku sepenuhnya. Ini pertama kalinya aku menggunakan serangan ini di Sky Split Tower. Kei yang telah mengatakan bahwa Hong Zong menyembunyikan kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, maka Hong Zong setidaknya bisa menduduki peringkat 30-an, dia bahkan bisa menantang 30 besar. Seluruh tubuh Hong Zong mulai mengeluarkan suara bergerak. Wajahnya semakin dipaksakan, dahinya menjadi lebih menonjol, dan taringnya tampak memanjang. Semua urat biru di tubuhnya mulai berputar seperti cacing. Mata Lin Ming bersinar, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan menindas yang kuat yang dipancarkan oleh aura yang meletus di dalam tubuh Hong Zong. Lantai 3 menara Sky Split benar-benar sarang harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Hanya Hong Zong peringkat 40 hingga 50 yang sebenarnya dapat memiliki kekuatan ini. Jika itu adalah 10 besar, atau salah satu dari 7 bintang iblis surgawi, betapa hebatnya mereka dalam situasi ini. Hati Lin Ming terbakar dengan semangat juang. Dia memutuskan untuk sepenuhnya membebaskan kekuatan-kekuatan dewa sesat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.